Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Anjasa. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS akuntansi manajemen. Yang pertama itu ada produksi dan penjual unit, biaya overhead pabrik, biaya usaha. Di sini tahunnya ada sampai 15. Lalu langsung ke jawabannya saja. Di sini kita cari dulu X sama Y-nya. Nah, jadi produksi dan penjualan itu diganti jadi X. Lalu biaya overhead pabrik itu diganti jadi Y. Baru cara cari X Y-nya itu X dikali Y. Baru X2-nya itu X dikali X. Seperti 335.255 dikali 335.255.000. Begitu juga dengan Y-nya. Lalu masuk ke rumusnya. Nah, di sini terdapat rumusnya, yaitu sigma Y sama dengan A kali M tambah B kali sigma X. Jadi sama dengan 255.149.905 sama dengan 15A tambah 5.254.800 B. Baru sigma Y A sama dengan sigma X tambah B kali sigma X2. Nah, itu sama dengan 89.750.853.524.475 sama dengan 5.254 5.254.800 A tambah 1.846.693.774.450 B. Lalu hasil selanjutnya sama dengan 89 triliun 384.114.709.600. Jadi sama dengan 5.254 5.254.800. Jadi yang ini ditambah 1.861.861.536.000. Nah, di sini hasilnya. Baru inilah hasilnya ya. Nah, hasil akhirnya itu negatif 97.762.463. Nah, berdasarkan perhitungan di atas dapat ditentukan hubungan antara aktivitas dengan biaya overhead pabrik yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R, dan pengaruh aktivitas terhadap biaya overhead pabrik yang dinyatakan dalam koefisien determinasi yang dapat disajikan berikut ini. Nah, di sini R kuadratnya atau koefisien determinasi itu rumusnya sama dengan B sigma XY dikurang buka kurung
sigma X dikali sigma Y tutup kurung bagi N. Lalu sigma Y kuadrat dikurang sigma Y buka kurung sigma Y pangkat 2 per N. Nah, itulah rumusnya. Dan hasil akhirnya R2 R kuadrat itu adalah 242,95. Dan hasil R-nya itu 2 akar 242 ribu 242,95 sama dengan 15,586. Nah, koefisien korelasi atau R sebesar 15,586 artinya tingkat kekeratan hubungan antara biaya overhead Y dengan unit output yang diperoleh X sebesar 15,586 dan koefisien determinasi R kuadrat. Artinya biaya overhead atau Y dipengaruhi oleh unit yang diproduksi X sebesar 242,95, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, soal kedua yaitu kasus PTA. Di sini soalnya investasi sebesar 1.500 dialokasikan ke modal kerja 400 di mana pada akhir umur proyek ditemukan kembali tanah Rp100 di mana pada akhir umur proyek ditemukan kembali gedung dan peralatan bisnis Rp1.000 disusun secara straight line metode, nilai sisa Rp200. Proyek investasi tersebut dibayar dengan utang 60% dan modal sendiri 40%. Hasil diharapkan 25%, pajak perseroan 50%. Prediksi pendapatan biaya operasi tunai selama umur proyek 5 tahun sebagai berikut. Sini ada pendapatan dan biaya operasi tunai. Di sini ada tabel. Lalu lanjut kita ke penyelesaiannya. Nah, ini angka 1, menghitung penyusutan harta tetap. Model penyusutan straight line metode. Nilai harta tetap Rp1.000, nilai sisa Rp200, disusut menjadi 800, besarnya penyusutan tiap tahun. Itu pada tahun pertama itu dia penyusutannya 267, kedua 213, dan tahun ketiga 160, 107, dan tahun kelima 3. Nah, di sini angka kedua, menghitung beban pinjaman. Nah, pinjamannya itu 900. Nah, di sini saya cara mencari anuitasnya yaitu ini saya investasi dibagi sama biaya utang. Berarti biaya utangnya itu kalau nggak salah tadi soal ya 60, jadi hasilnya 900. Nah, inilah anuitasnya. Nah, ini pinjamannya pada tahun pertama 900 dan anuitasnya 288. Bunganya. Nah, saya cara mencari bunga yaitu dari ini 900 dikali 18%, itu hasilnya 162. Baru cara cari angsuran 288 dikurang 162, hasilnya 126. Nah, untuk cari yang pinjaman tahun kedua yaitu 900 dikurang
126, hasilnya 774. Nah, begitulah seterusnya. Lanjut langkah ketiga, proyeksi net class inflow. Di sini langkah ketiganya yaitu sini ada tabel pendapatan. Nah, ini didapat dari tabel pendapatan soal, dan biaya operasi perkasnya itu juga dari biaya operasi tunai. Lalu EBIT-nya itu pendapatan dikurang biaya operasi perkas, jadi 1.600 dikurang 800 hasil 800. Lalu depresiasi CDM itu berasal dari tabel penyusutan pada langkah ini, pada langkah pertama. Lalu EBIT itu dapatnya EBIT dikurang depresiasi, jadi 800 dikurang 267 hasil 533. Nah, bunga ini dapat dari tabel langkah kedua. Lalu yang ke EBT itu hasilnya dari EBIT dikurang bunga, jadi 533 dikurang 162 hasil 371. Oke. Baru tagnya itu 50%, itu didapat dari EBT dikali 50%, berarti 371 dikali 50% hasilnya 185. Begitu juga pada tahun kedua 448 dikali 50% hasilnya 224. Baru add-nya itu dapat dari EBT dikurang tag, jadi hasilnya 186. Nah, net class inflow. Class inflow yaitu di sini rumusnya EBIT kali 1 dikurang pajak tambah depresiasi, berarti 533 dikali 1 dikurang 50% ditambah 267, jadi hasilnya 533. Begitu juga selanjutnya, baru nilai sisanya 200, modul kerja 400, total NCL 533. Tahun pertama, tahun kedua 506, tahun ketiga 230, tahun keempat 173, tahun kelima itu dia dari, kenapa bisa hasilnya banyak, jadi ditambah dari 201 ditambah 200 ditambah 400, jadi hasilnya 401. Nah, ini dia langkah keempat, perhitungan biaya rata-rata terhitung atau WACOC sama dengan 0,4 dalam kurung 1 dikurang 0,5 dalam kurung 0,6 tambah 0,25 dalam kurung 0,18, hasilnya 0,165 dijadikan persen 16,5. Nah, langkah kelima, perhitungan net present value atau NVF. Nah, net cash inflow-nya itu dapat dari tabel tadi ya, total NCL. Nah, diskon faktornya ini gini, berarti dia tinggal ini kan aja, ini kan 16,5, berarti 1 dibagi dalam kurung 1 tambah 0,1
pangkat 1 hasilnya 58. Jadi kalau yang tahun kedua tinggal ganti pangkatnya pangkat 2, tahun ketiga tinggal ganti tahun ketiga. Nah, present value nya seperti ini, 533 dibagi dalam kurung 1 tambah 0,165 pangkat 1 hasilnya 457. Nah, begitu juga tahun kedua, 506 dibagi 1 tambah 0,165 pangkat 2. Nah, gitu seterusnya. Jadi kalau yang ketiga tinggal masukkan net close yang tahun ketiga sama diubah pangkatnya. Jadi hasil total present value 1442, total investment 1500, NVF nya yaitu negatif 58. Kesimpulannya, proyek investasi tersebut tidak layak dikerjakan karena NVF negatif sebesar negatif 58. Jika NVF positif maka proyek investasi layak dikerjakan. Nah, langkah ke-6 menghitung NVF negatif. Nah, ini juga sama, di sini cuma beda diskon faktornya 18% saja. Jadi tinggal digantikan aja. Jadi gini dia, 1 dibagi dalam kurung 1 tambah 0,18 pangkat 1 hasilnya 0,47. Begitu juga untuk tahun kedua tinggal ganti pangkatnya aja. Nah, untuk present value nya juga sama seperti di tahap kelima tadi. Lalu menghitung IRR, selisih diskon rate 16,5. NVF pada DR positifnya yaitu 14.442. Selisih present value DR rendah dan tinggi 1.400. Wah, baru 18%-nya net present value pada DR positifnya 1.500 dan selisih present value di rendah dan tinggi 1394. Jadi 1,5. Jadi hasil NVF pada DR positif itu 1442 dikurang 1500, jadi hasilnya negatif 58. Baru yang sisi present value di rendah dan tinggi 1442 dikurang 394 dikurang hasilnya 48. IRR sama dengan 16,5% ditambah buka kurung negatif 58 dibagi 48 buka dalam kurung 1,5%. Jadi hasilnya itu 14,6875 dilakukan jadi 14,69. Lalu pembuktian IR dalam proyek investasi. Nah, ini juga sama, tinggal diganti ininya ya, IRR nya. Cara carinya sama kayak langkah ke-5 sama langkah ke-6 yang awal. Lalu selanjutnya langkah ke-7, probabilitas indeks 1502 bagi 1500 hasilnya 10,01, artinya layak karena di atas 1. Langkah 8 ya, untung rate return 186 ditambah 244 131 ditambah 124 dibagi 5 baru dibagi 1500 hasilnya 0,01. Kesimpulan, tidak layak karena ARR 0,01 di bawah biaya modal 16,5. Lalu langkah ke-9, payback periode. Nih,
menghitung kembali model proyek investasi sebesar 1.500 melalui arus kas masuk bersih. Lalu sampai tahun keempat jumlah arus kas masuk bersih sebesar, nah ini yang net cash inflow-nya ya, ditambah 533 ditambah 506 tambah 230 173, hasilnya 1.322. Jadi nilai proyek investasinya 1.500, kekurangannya 58. Kekurangan itu dihitung dengan bulan, 58 dibagi 801 dikali 12 bulan, hasilnya 0,9 bulan. Catatan 801 adalah NCL tahun kelima. Kesimpulannya, kembalinya modal selama 4 tahun 0,9 bulan. Jika manajemen menginginkan PIB periode 3 tahun, maka proyek tersebut tidak layak. Nah, ini juga soal kedua ya. Investasi kasus PTB susah 1.500 alokasikan modal kerja 500, dimana pada ilmu proyek ditemukan kembali tanah 100 rupiah, dimana pada akhir proyek nilainya ditaksir naik 100 rupiah, gedung dan peralatan bisnis 900 rupiah, disusun secara sum of year ticket metode, nilai sisanya 100 rupiah. Proyek investasi tersebut dibiayai dengan utang 40%, biayanya 18%, dan modal sendiri 60%, sehingga harapkan 20%, pajak persero 50%. Pendapatan dalam operasi tunai selama umur proyek 5 tahun sebagai berikut. Ini soalnya, ini langkah pertama. Ini kita langsung ke nilai harta tetapnya ya. Dia 900, nilai sisanya 100, disusun terus dan ini sama angka 1 sama kayak yang di kasus yang A, ini sama angka kedua juga. Ini unitasnya berarti gue 1.500 bagi 40, 1.600 dikali 60, 600. Dan inilah anuitasnya 192. Bunganya ada di sini. Angka ketiganya sama seperti tadi, langsung hasil akhirnya. Angka NCL 283 tahun pertama, tahun kedua 306, tahun ketiga 130, tahun keempat 228, tahun kelima 851. Nah, angka keempat WACOC sama dengan 0,6 dalam kurung 1 kurang 0,5 dalam kurung 0,4 tambah 0,2 dalam kurung 0,18, hasilnya 0,156 kali persen 15,6. Nah, angka kelima juga sama, nyarinya seperti tadi, cuma beda diskon faktornya aja. Lalu langkah keenamnya juga diskon faktornya sama, tapi yang beda ya hasilnya hasil present value. Lalu menghitung IRR-nya, selisih diskon rate 15,6. Lalu di sini ada selisih diskon rate-nya itu ada 15,6, 18% dan 2,4%. Lalu MPF pada DR positif yaitu 1043 dikurang 1.500, hasilnya negatif 457. Lalu selisih value di R rendah dan tinggi, 1043 dikurang 1028, hasil 15. Jadi IRR nya hasilnya yaitu 57,52. Nah, ini juga sama pembuktian IRR dalam map proyek investasi. Nah, langkah ketujuhnya 461
probability index 161 dibagi 1500 hasilnya 0,307 X karena tidak layak karena di bawah 1. Langkah ke-8-nya juga accounting rate return-nya di dalam kurung negatif 38 ditambah 47 ditambah negatif 68 tambah 95 tambah 1 bagi 5 baru dibagi 1500 hasil 0,3. Bulannya tidak layak karena ARR 0,03% di bawah biaya modal 15,6%. Lalu langkah ke-9-nya menghitung kembalinya modal proyek investasi sebesar Rp1.500 melalui arus kas masuk bersih. Sampai tahun ke-4 arus kas masuk bersih sebesar 283 ditambah 306 ditambah 130 ditambah 228 hasilnya 947. Nilai proyek investasi 1.500 kekurangan 553. Kekurangan itu dihitung dengan bulan 553 dibagi 891 kali 12 bulan hasilnya 7,8 bulan. Nah, jadi kesimpulannya kembalinya modal selama 4 tahun 7,8 bulan. Jika manajemen menginginkan payback periode 3 tahun, maka proyek tersebut tidak layak. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, mohon dimaklumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.